mati sendiri ya kalau lewat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada didengar bagus suara? Iya Pak, ada. Ya, alhamdulillah. Ya, pertama-tama kita selalu bersyukur ya. Bagi Allah SWT, alhamdulillah. Sekarang di bulan Ramadan kita bisa lanjutkan kuliah kita geometri jalan. Nah, mudah-mudahan bulan ini memberikan berkah kepada semuanya, khususnya pada kaum muslim, karena amalan-amalan ibadahnya meningkat. Jadi ini tentunya kalau kita niatkan belajar kita untuk beribadah, nah ini akan menambah pahala, menambah wawasan, ilmu, dan juga pahala. Alhamdulillah, kemudian kita selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai kiamat. Untuk perkuliahannya, materinya sudah ada di classroom ya. Itu akan muncul apa namanya? Ya classroomnya seperti ini yang kelihatan ya. Classroomnya. Ada tugas kelas akan muncul seperti ini. Ada absensi, bisa absen di situ. Sudah ada satu orang absen. Nah, ada contoh tugas besarnya, ada evaluasi pembelajaran, analisa isi, dan materi. Nah, kita masuk ke materi keempat. Ada yang cepat masuk, saya belajar itu karena materinya ada, jadi bisa belajar di mana saja, kapan saja, tinggal buka internet, bisa belajar. Jadi, misalnya perkuliahan keempat ini, ada tugasnya materi-materi. Kalau diklik, maka akan terbuka. Nah, ada profil, silakan diisi profil mahasiswa, nama, NPM, dan kelas. Lalu jawab apa saja pertanyaannya, di antaranya pengelompokan jalan. Nah, diminta jelaskan pengelompokan jalan sesuai peruntukannya. Juga sistem jaringan jalan. Juga sistem jaringan primer dan sekunder. Saya jelaskan. Kemudian pengelompokan jalan umum menurut fungsinya. Ada arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Pengelompokan jalan umum menurut statusnya. Nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Kemudian jelaskan jalan strategis. Nasional, provinsi, dan kabupaten. Jelaskan juga pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Ada bebas hambatan, ya, jalan hambatan, jalan raya, dan jalan sedang, dan jalan kecil. Ini pengaturan jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana. Kemudian juga jelaskan jalan khusus. Apa jalan khusus? Kemudian terakhir ini pendidikan karakter. Nah, saya mengajar berbasis karakter ya. Jadi targetnya mahasiswa moral, akhlak yang bagus. Nah, moral, akhlak yang bagus itu bisa kita lihat pada diri para nabi. Nah, akhlak mereka yang kita contoh. Nah, di sini Nabi Ilyas alaihissalam apa yang bisa kita contoh karakternya, akhlaknya dari Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, ini soalnya. Kemudian jawabannya kita buka juga dalam file materi. Karena materi di sini klasifikasi jalan. Nah, bagi Anda yang mempelajari juga karakter yang bagus, mampu membaca bahasa Arab, huruf-huruf bahasa Arab, nah ini ada juga. Saya upload ini tentang pengenalan huruf-huruf bahasa Arab. Dan ini nambah wawasan mengenal huruf. Nah, ada huruf Indonesia, ada huruf Inggris, ada huruf Arab. Ada huruf Makassar makan. Nah, ini huruf Arab. Jika Anda nonton, Anda bisa kenal bagaimana membaca huruf-huruf bahasa Arab. Nah, di sini juga ada video. Anda menonton video pengajaran saya sebelumnya. Nah, kalau kita lihat mau tahu jawabannya, klik materi. Nah, dia muncul ya. Klasifikasi jalan. Ini kita bisa lihat pembahasannya, ada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Nah, ini
pembahasannya. Di mana sesuai dengan peruntukannya, itu jalan dikelompokkan. Ada jalan umum dan jalan khusus. Ya. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Kalau itu jalan umum, nah itu diuntukkan untuk lalu lintas umum. Kalau khusus itu ya dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat. Ya. Ini sistem jaringan jalan, Anda bisa baca ya pengertiannya. Ini terdiri sistem jaringan jalan itu ada dua, jalan primer dan sekunder. Sistem jaringan primer dan sekunder. Untuk jalan primer, sistem jaringan jalannya itu untuk pelayanan publik, ya, pelayanan distribusi barang dan jasa, pengembangan semua wilayah. Nah, tanpa saya bicara ini, Anda tinggal lihat saja, sudah bisa terbaca. Bisa dibaca ini sistem jaringan jalan primer yang lurus sifatnya, memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan. Ya. Ini dalam sekunder sistem jaringannya. Dalam sekunder. Jadi dia peranannya pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan. Tadi primer pelayanannya tidak terputus. Semua wilayah di tingkat nasionalnya. Ini kawasan perkotaan. Ini dengan sekunder. Kawasan perkotaan, kegiatan utamanya itu pertanian. Fungsi kawasannya tempat pemukiman, tempat tinggal, ada pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi. Nah, kesehatan juga ya, ada rumah sakit. Nah, menurut fungsinya, jalan umum dikelompokkan. Nah, ini dalam kelompok jalan umum dari sisi fungsinya, arteri, kolektor, lokal, dan umum. Ini arteri. Bisa dibaca beda arteri, ya. Kemudian ada jalan kolektor, ini berbeda fungsinya. Angkutan pengumpul, Jadi jalan kolektor lebih bawah dari arteri lebih di atas. Dari arteri dulu, baru kolektor, baru lokal. Lokal hanya di seputar daerah tersebut, terbatas, jarak dekat, lokal. Ya, ada angkutan setempat, lokal, namanya lokal. Ada lagi di bawahnya lagi lingkungan, satu lingkungan lagi, lebih kecil lagi ya. Dalam lingkungan ada primer dan juga sekunder. Lingkungan primer, nah ini ya, kawasan pedesaan, sekunder, ini dalam perkotaan, lingkungan perumahan, perdagangan, perwisata, kawasan perkotaan. Kalau status, jalan umum itu dikelompokkan dari nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, ini jalan nasional apa pengertiannya? Jelas ya, Anda bisa jawab ya. Jalan provinsi, pengertiannya, jalan kabupaten, ini berbeda semua. Jalan kota, makin mengecil, jalan desa, lalu antar teman-teman desa. Nah, ada juga jalan strategis nasional. Jadi saya bisa singkat materinya karena bisa dibaca. Kapan bisa berapa kali, mau tinggal buka saja linknya, Classroom Anda bisa baca. Kalau masih bingung apa yang jelaskan, tinggal baca saja. Ada jawabannya. Lebih mudah kuliahnya. Kalau ada masukan-masukan silakan supaya kuliah kita jadi lebih bagus lagi. Strategis nasional, ada strategis provinsi, nah, penjelasannya. Ada jalan strategis kabupaten, ada jalan strategis. Pembagian kelas jalan ini
Ini tujuan untuk mengatur pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas. Pengaturan kelas jalan ini ada spesifikasinya. Kemudian pengguna jalan ada jalan bebas hambatan, ada jalan raya, speknya, jalan sedang dan jalan kecil. Diatur dalam peraturan. Apa itu bebas hambatan? Freeway. Bisa dibaca ya. Jadi, hemat suara ya, suara hemat berbicara apalagi puasa. Bisa hemat juga bicara. Anda bisa baca materinya. Jalan raya, highway, jalan sedang, road, jalan kecil, street. Ini 2 lajur, 2 arah. Lebar paling sedikit 5 km. Ada juga jalan khusus. Ini khusus ya. Misalnya di kawasan pelabuhan, ada jalan perhutanan, perkebunan, inspeksi pengadilan, jalan khusus. Kawasan industri di Jobe sana, LNG, Trump tidak bisa masuk di sana. Dan khusus untuk industri. Kita umum naik ke atas, belok ke kanan, berputar, karena memang jalan khusus. Ya, jadi itu dari kita. Anda sudah bisa menjawab jika membuka file ini. Saya bisa jawab. Begitu juga pelajaran karakter pada kesempatan kali ini. Kita bisa buka file kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Anda baca di sini, maka Anda akan bisa simpulkan apa yang bisa Anda aplikasikan daripada sifat Nabi Ilyas. Sifat-sifat yang baik. Silakan baca masing-masing. Ini kisah Nabi Ilyas, di mana beliau ini diutus Allah Ta'ala pada penduduk Ba'labak, negeri Damaskus. Mana penduduknya saat itu mereka berpaling dari Allah. Mereka menyembah berhala. Ya, namanya Baal. Mereka buat patung berhala namanya Baal. Nabi Ilyas alaihissalam hidup masa Raja Hazkil. Nama rajanya Hazkil ini. Allah Ta'ala menurunkan siksaan pada mereka. Dan kaum itu diberikan musim kemarau lagi panas. Panas terus. Terjadi El Nino. El Nino bahasa sekarang. Hilang air. Luar biasa kalau sekarang terjadi. Dan mereka kehausan. Ternak dan tanaman mereka mati. Setelah kehausan kelaparan. Mereka menemui Nabi Ilyas alaihissalam supaya berdoa pada Allah Ta'ala agar mereka dibebaskan dari kekeringan dan kelaparan. Dan Nabi Ilyas alaihissalam berdoa, ya Allah, Tuhanku, hilangkanlah kelaparan dari mereka dan jadikanlah mereka bersyukur. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam, menurunkan hujan, subur lagi, tanaman kembali subur. Ternak mereka malah bertambah banyak. Tetapi dengan nikmat yang begitu banyak itu, kaumnya malah bukan bersyukur, malah kembali ingkar. Mereka mendustakan Nabi Ilyas alaihissalam. Atas perintah Allah Ta'ala, Nabi Ilyas alaihissalam menyelamatkan diri, pergi ke gua. Nabi alaihissalam menyendiri dalam gua selama 40 malam. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus burung gagak untuk membawakannya makanan. Biasa. Doanya Nabi Ilyas selalu diterima, dikabulkan. Termasuk meminta makanan, burung-burung gagak, burung yang hitam itu, itu burung yang membantu Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka burung-burung gagak itu datang kepada Nabi Ilyas membawakan Nabi Ilyas makanan. Ini selama 40 tahun, 40 malam. Dan selama 40 malam beliau di dalam gua. Karena masyarakatnya ingkar, banyak yang ingkar, tidak mau beriman. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam disiksa dengan penyakit taun. Jadi taun itu penyakit yang meresahkan, menyebar ke masyarakat. Semirip dengan COVID-19 ya. Kita di sini COVID-19 barusan sudah mulai tidak terlihat. Nah, seperti itu menyebar penyakit taun. Kali ini sampai kulit-kulit mereka. Taun luar biasa. Mereka kemudian dapat azab bukan cuma di akhirat, di dunia sudah dapat. Karena tidak beriman, tidak bersyukur, diberikan nikmat tidak bersyukur. Dan di dunia sudah dapat.
Dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan dalam As-Saffat, Quran surat As-Saffat ayat 127, maka mereka mendustakannya. Karena itu mereka akan diseret ke neraka. Misalnya. Apa yang bisa kita ambil ya dalam pelajaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam, maka kita harus beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan menyembah berhala Baal. Kemudian kita harus membalas keburukan dengan kebaikan. Orang-orang di zamannya Nabi Ilyas itu berbuat buruk, minta ingkar, minta doa, ya Nabi mendoakan mereka. Dan mereka bebas dari kelaparan. Tetapi malah bukan mereka bersyukur, malah mereka ingkar. Kita harusnya ya membalas keburukan dengan kebaikan dan percaya hujan adalah rahmat. Rahmat dari Allah pencipta alam semesta yang memberi kita rezeki. Hujan itu rahmat. Kalau datang hujan, kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Jadikanlah hujan ini bermanfaat. Ini pesan hikmahnya, apa akhlak yang bisa kita amalkan dari Nabi Ilyas itu. Karena bisa kerjakan tugasnya. Ya. Oke. Ada yang masuk ini yang belum absen? Siswa ada dengar suara? Ada suara saya? Ada Pak. Ada Pak, ada. Nah, Sudah absen semua? belum Pak. Saya belum Pak, saya. Ya. Berapa NTM yang belum? Atau bisa diketik di chatting ya? 02 Pak. 02. Ya. 02. 31 Pak, 31. 31. Ya, Muhammad Safar salah kan? 30 Pak. 37. 37. 37. Clear. Ya, Pak 30. ada 30. Nomor apa? Hah? 30? Iya Pak 30. Di Gusti, nyaman? Ya. Oh, ini 05 Pak. Amel lalu sih pernah masuk Amel? berapa tadi? 05. 05. Ya. Sudah, Komang. Pak dengan 23 Pak. 23? Iya. Sudah, 23 sudah. Ambil ya. Kurniawan. 43 Pak. Berapa? 43 Pak. 43. 43 Hasrun. Kasim, oke. Sudah? Nah, untuk perkuliahan berikutnya diharapkan bukan hanya saya bicara ya. Karena kalau kuliah cuma teori dari dosen itu 10-30% saya ditangkap. Jadi perlu dua mahasiswa berbicara, presentasi, bisa dibaca materinya sekitar 15 menit satu orang dengan cara mengambil materi di Google Scholar. Ada Google Scholar, kita mau klik mata kuliah ini, nanti ini kayak penerapannya. Sekarang mata Pak, kuliah NPM 17 sudah absen atas nama Maulana. 17 belum. Ya, Maulana Fauzan Rauf sudah. Oh iya Pak. Saya contohkan ini mata kuliah hari ini genetik jalan ya. Nah, Google Scholar, Google Scholar. Nah, ada situsnya, Anda klik Google Scholar. Nah, walaupun lambat, nah, tapi bisa. Geometrik jalan atau jalan, misalnya geometrik jalan misalnya. Nah, enter, nah muncul ya. Jadi ini ada satu, kalau geometrik jalan tikungan Lau Maru,
tahu mau. Nah, Anda bisa langsung tahu penerapannya ilmu geometrik jalan dalam kehidupannya, dan langsung action di lapangan. Ya, bagaimana evaluasinya di tikungan, ya, di tikungan. Ini geometrik jalan perkotaan. Ini perencanaan geometrik jalan dan anggaran biaya. Nah, ruas jalan Cempaka di Garut ini. Ada juga perencanaan geometrik jalan alternatif Palima Curug. Nah, ini satu orang satu ya, silakan di download. Kemudian dibuat makalah. Ada covernya depan, ada pengantar, daftar isi. Nah, isinya, daftar isinya tinggal di copy. Bisa dibuat bab 1, 2, 3, 4 atau bagaimana bagusnya, ada isinya, ada kesimpulan dan juga daftar pustaka. Nah, ini tentunya evaluasi geometrik jalan. Nah, ini bisa di-download. Kalau Anda klik ini yang saya tulis full text, saya tulis PDF merah putih, klik maka akan terdownload. Ya. Download. Ya. Jadi Anda tinggal baca, pertemuan berikutnya Anda tinggal baca tidak. Presentasikan. Kalau mau pendek, Anda bisa buat PowerPoint. Kan cuma poin-poinnya saja. Kalau ini biasanya satu lebar ini. Bisa diringkas dengan PowerPoint. Yang ada masukan, tambahan, ada pertanyaan? Ya, ada didengar ya suaranya? Jadi cara mengerjakan tugas sudah saya sampaikan caranya. Mengambilnya dari internet, edit menjadi makalah. Jadi bisa dibaca saat kuliah ke depan. Bisa dimengerti? Bagi mahasiswa yang tidak ada internet misalnya, bisa minta bantuan temannya. Tinggal diklik saya download. Ya, jadi kuliah kita diharapkan ke depannya mahasiswa juga membaca atau presentasi. Jadi pemahamannya lebih luas ya. Bukannya teori yang saya sampaikan tadi, tapi langsung aplikasi ya, penerapan geometrik jalan di suatu tempat. Di tempungan, di jalan apa, langsung real. Ini langsung real dapat. Oke? Ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, menambahkan atau absen, maka saya akan tutup kuliah kita hari ini. Sudah semua absen? Kalau sudah, kita cukupkan sampai sini kuliahnya. Saya mengucapkan alhamdulillah, kita tidak lupa seluruh orang beragama, dimulai doa dan mengakhiri dengan doa. Alhamdulillah. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, semoga luas wawasannya. Dan Muslim juga sukses ibadahnya, bulan Ramadan kembali menjadi fitrah, kembali menjadi orang yang memiliki karakter yang lebih baik, akhlak yang baik, bersih seperti bayi baru lahir, putih bersih kertas itu, seperti kertas tanpa noda. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu, bisa menjadi jiwa pribadi yang baru, yang lebih baik lagi dari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.